Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan apa yang kita bahas sebelumnya pada seri pertama, yaitu tentang bagaimana menumbuhkan minat baca kepada anak-anak. Kalau pada seri pertama kita membahas tentang pentingnya keteladanan, untuk seri kedua ini sedikit kita kembali mengupas tentang keteladanan itu sendiri. Sebab bukan tidak mungkin bagi sebagian orang tua akan berdalih ya, dengan mengajukan pertanyaan setelah dia memotret keadaan dirinya sendiri. Misal dia akan mempertanyakan pertanyaan ini, bagaimana bagi orang tua yang tidak bisa membaca? Teori yang telah disampaikan pada seri pertama itu mungkin bisa dilaksanakan bagi orang tua yang terdidik, guru, sekolahnya tinggi, misalnya seperti itu. Gampang bagi mereka karena mereka sudah bisa membaca, memahami, berilmu, sehingga mampu memberikan contoh yang mudah bagi anak-anak mereka. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di suatu kesempatan ketika Ananda sulung kami tengah wisuda, saat itu ada sambutan dari seorang ketua yayasan kepada para hadirin. Yang dimaksud di sini yaitu para wali daripada murid-murid TK saat itu. Beliau pun sangat menghancurkan, menekankan pentingnya keteladanan untuk anak-anak. Jadi poinnya bagaimana orang tua memberikan keteladanan dalam konteks waktu itu yaitu menghafal Al-Quran. Maka kata beliau, anak itu hanya butuh keteladanan, melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tidak pernah mereka menilai atau mereka menyampingkan hasil capaian daripada orang tuanya. Ketika melihat orang tuanya menghafal serius gitu atau mendampingi, maka itu poin tersendiri bagi anak untuk lebih semangat belajar. Maka dalam kasus membangun minat baca orang tua, orang tua tunjukkan saja semangat mendukung dari gerakan membaca ini. Ketika dalihnya adalah tidak bisa membaca, maka coba orang tua menunjukkan bahwa orang tua ada penyesalan karena tidak bisa membaca, sehingga seberapapun umur saat itu berusaha untuk belajar membaca. Nah, itu kan akan menjadi teladan yang luar biasa. Dan ketika kita berdalih menyemangati anak-anak, belajar nak, lihat ini Abi juga sangat menyesal baru bisa belajar saat ini membaca. Nah, ini kan power nasihatnya kan akan sangat mengena bagi anak-anak karena ada keteladanan, ucapan dan keteladanan yang langsung dipraktekkan oleh si orang tua. Akan sangat bias nasihat itu bila yang terjadi sebaliknya. Orang tua begitu semangat menekan anaknya untuk belajar, di lain sisi misal kondusivitas dari lingkungan tidak ada, orang tuanya belajar tapi di sisi lain menyetel TV besar-besar. Nah, ini kan kontras dengan apa yang diperintahkan dan diinginkan terhadap perilaku anak dengan pembangunan suasana yang ada di rumah. Jadi ada keteladanan, temani anak, bersamai anak dalam proses belajar. Ini sangat mendukung terbangunnya suasana belajar membaca
bagi anak-anak. Insya Allah bila ini kita lakukan, maka visi untuk menjadikan baiti madrasati, rumahku ada tempat belajarku, itu bisa terbangun. Ini sedikit tambahan daripada ulasan seri pertama tentang pentingnya keteladanan. Semoga bermanfaat ayah bunda, dan mudah-mudahan buah hati kita semuanya menjadi pribadi yang soleh solehah, tekun belajar, senang akan ilmu, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang banyak memberikan manfaat di dunia. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.